ada nggak sih Pak anak-anak yang datang ke sini ada masalah di keluarganya gitu Pak? Entah orang tuanya pisah, terus atau anak yang terlahir dari tidak istilah kasarnya anak haram gitu atau gimana dengan psikologinya terganggu, ada nggak sih Pak? Kondisi seperti itu ada. Ada Pak. Betul. Jadi kalaupun misalnya kondisi anak yang seperti itu ada, memang selama ini kami memang tidak pernah mengekspos itu. Ada di kalangan kami anak-anak rumah Malia menghadapi kondisi rumah keluarga yang broken home gitu, ada kondisi yang tidak mudah gitu. Itu selalu ada gitu di kalangan anak-anak itu. Biasanya memang ciri-ciri anak-anak yang mengalami kondisi keluarga yang bermasalah itu biasanya anak-anak introvert gitu. Dia jangankan yang dengan orang lain gitu, dengan kita saja, dengan yang di keluarga besar rumah Malia, itu saja berkomunikasinya tidak mudah gitu. Kenapa? Karena dia selalu melihat orang lain itu terkadang sebagai sebuah ancaman gitu, sehingga dia tidak mau bercerita. Dia selalu kemudian memprotek terhadap dirinya, sehingga dia seperti melihat terhadap semua orang asing itu pasti gini, emang siapa lu? Gitu loh, saya gitu. Nah itu yang terjadi. Sehingga yang kata kunci yang ada di rumah Malia itu adalah menyangkut persoalan trust, kepercayaan dari. Tapi cara Bapak sendiri untuk memperbaiki pikirannya dan psikologinya itu seperti apa Pak di sini Pak? Ya kalau di rumah Amalia itu pada dasarnya kata kunci untuk anak-anak itu adalah kita memperbaiki cara berpikirnya, ada di mindsetnya. Jadi ketika anak-anak itu kondisinya sedang terpuruk, maka kita mengajarkan kepada mereka dengan kita sholat berjamaah, kita kemudian tadarus, kita bersama-sama bermain bersama gitu. Itu kita menanamkan bahwasanya hidup adalah sebagai sebuah anugerah. Nah, itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Sepahit apapun yang kita rasakan, ketika kita mengatakan bahwasanya hidup adalah sebuah anugerah, maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Pak, ada nggak nih Pak anak yang di rumah Amalia ini masih punya orang tua, masih lengkap, tapi orang tuanya tidak mengurusi, ada nggak Pak? Sekarang kondisi sekarang ini ada, tapi anaknya kebetulan yang belakangan terakhir ini tidak aktif gitu. Sudah, artinya gini, anak ini dipercaya oleh sekolahnya untuk mengurusin koperasi dan kemudian anaknya tinggal di sekolah gitu, karena dipercayanya itu. Karena sudah SMA anaknya. Oke. Berarti ada Pak ya. Jadi kasusnya macam-macam Pak. Anak yang orang tuanya masih ada tapi orang tuanya tidak ngurusin tuh ada. Betul, ya Pak ya. Ada. Ada juga anak-anak yang difabel gitu. Ada. Betul. Ya dengan ada yang orang tuanya bercerai terus psikologi keganggu datang ke sini, ada ya Pak. Iya, Pak, ada. Saya pengen nanya nih Pak Agus nih. Hal apa sih Pak yang bikin Bapak hatinya merasa puas, lega, bangga tuh hal apa Pak? Ya, kalau sekarang ini perjalanan kita 17 tahun selama rumah Amalia ini berdiri, kebahagiaan kami yang sangat tiada tara adalah ketika melihat anak-anak kita kemudian tumbuh besar, mereka bisa bekerja, kemudian bisa sampai kuliah gitu, karena mendapatkan beasiswa. Itu ketika mereka datang ke rumah Amalia, kemudian menyapa Kak Agus, Kak Rika gitu, terus mereka bilang, alhamdulillah, terima kasih kita sudah bisa seperti ini. Itu sudah kayak terbayar gitu. Lelah kita selama 17 tahun itu melihat anak-anak hidup bahagia gitu, itu sudah sangat luar biasa. Jadi, gitu. Sudah. Itu yang bikin hati Bapak lega gitu. Betul. Jadi anak-anak yang dari kecil tinggal di sini, akhirnya besar, bisa kerja, bisa nikah. Betul. Dan datang ke sini untuk Pak, terima kasih. Hanya untuk mengucapkan terima kasih gitu aja, itu sudah. Betul. Artinya kita nggak minta apa-apa lah. Kita hanya dengan melihat mereka hidup bahagia, kemudian mereka merasa bersyukur dengan semua apa yang sudah mereka lalui gitu. Itu sudah terbayar buat kita. Itu sudah. Nah Pak Agus, yang saya mau tanya lagi. Saya baca nih Pak, penasaran. Jadi rumah Amalia ini tidak menerima donasi dari luar, tidak open donasi. Betul.
Atau kalau open donasi pun mau buku itu boleh Pak berarti? Boleh gitu. Kenapa Pak? Emangnya maksudnya untuk operasional segala macam aman-aman aja kah atau gimana Pak? Karena dari awal Rumah Amalia berdiri itu komitmen kami 12 kakak relawan itu bahasanya begini, kita tidak akan terima open donasi. Kenapa? Karena semua kegiatan operasional yang ada di Rumah Amalia itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kami yang berkegiatan yang ada di Rumah Amalia. Sehingga kalaupun ada teman-teman yang di luar 12 ini yang ingin berkontribusi, kita hanya mau menerima itu dalam bentuk misalnya buku atau makanan yang bisa langsung dimakan gitu. Nah, tapi kalau secara yang sifatnya donasi gitu, mohon maaf kami tidak menerima itu. Uang berarti Kita tidak menerima Tapi itu. kalau seandainya Pak ada penonton Jak Iya. TV nih Pak, Iya. yang nonton mau donasi ke sini, itu berarti nggak diterima? Iya, silahkan dalam bentuk makanan atau Makanan, benda saja. buku, Betul. baju, boleh? Boleh. Oh, sepatu, wah, keperluan-keperluan sekolah gitu boleh Iya, ya? Oh, boleh, silahkan. seperti- Kegiatan yang ada di Rumah Amalia itu semua dari 12 kakak-kakak itu aja tadi? Betul. Seperti itulah. Pak, nih kan kita nih di bulan Ramadan nih Pak ya? Iya. Ya, nah, ada nggak Pak anak-anak yang, aduh, Kak Agus atau kan manggilnya kakak kan? Kak Agus, saya kangen pengen buka puasa di rumah bersama keluarga atau gimana gitu. Dengan kondisi ibu bapaknya pun juga udah nggak ada segala macam. Ada nggak Pak cerita-cerita yang sedih Pak, yang bikin Bapak sedih? Anak-anak. Kalau anak-anak itu ketika yang sering di Rumah Amalia itu begini. Ketika kita buka puasa bersama gitu. Kemudian ada makanan di depan. Anak-anak itu tidak mau makan. Ketika saya tanya, "Dek, kamu ngapain kok nggak makan?" "Kak, aku kalau makan itu ingat mama yang ada di rumah." Gitu. "Boleh nggak ini aku makan di rumah aja?" Misalnya gitu. Nah, yang sering di Rumah Amalia begitu. Ketika mereka mau makan, tidak mau makan karena dia ingat sama keluarganya di rumah. Terus sampai kita bilang, "Udah, nanti buat mamahnya ada, kita sediakan, buat yang ada di rumah ada." Sehingga terkadang kalau kita menyiapkan untuk anak-anak gitu, misalnya ada 90 anak yang kita siapkan, itu bukan berarti 90 yang kita siapkan. Artinya 2 kali lipat dari 90 itu. Kenapa? Karena anak-anak harus ada yang dibawa pulang. Dibawa pulang ke rumah. Betul. Oke. Sebab kan tidak mungkin dia kemudian di sini lapar hanya untuk karena makan untuk keluarganya di rumah gitu. Itu Pak ya yang bikin sedih kalau di bulan Iya. Ramadan tuh Pak ya, inget Betul. keluarga di rumah. Iya. Gitu.